Baik, saudara Bapak Ibu semua, yang akan kami tayangkan sebenarnya adalah yang berkaitan dengan bukan pengetahuan, tapi nanti sebenarnya dimulai dari bagaimana menggali nilai-nilai yang ingin atau yang hendak diperjuangkan berkaitan dengan kehidupan nyata di Tirtomoyo dan sekitarnya begitu. Tapi sebelumnya ya saya mulai dulu dari sekolah ini, sekolah Kanisut Tirtomoyo itu berdiri memang sudah lama juga, sejak tahun 54, dan itu kemarin saya cari SK-nya itu tulisannya masih seperti ini. Jadi masih ketikan lama dan tertulis di situ berdiri tanggal 2 September tahun 1954. Berarti sudah lama sekali. Kemudian yang menjadi sesuatu juga yang sangat sangat mungkin unik juga secara geografis bahwa sekolah kami itu di Tirtomoyo itu sangat terpencil, sangat terpencil. Tidak ada jalan tembus yang kalau misalnya sudah masuk ke Tirtomoyo tidak ada jalan tembus untuk ke wilayah lain. Jadi harus kembali lagi di mana tadi masuknya. Jadi dari arah barat. Sehingga seperti mangkok saja. Maka dari situ mungkin begitu perkiraan kami semua memang mempunyai budaya yang sangat unik sekali. Mempunyai budaya yang sangat unik sekali. Maka pola pendidikan yang diterapkan pun yang sudah dilakukan itu sepertinya memang harus berbeda dengan yang lain. Karena pada waktu orang Jawa di sini itu menyatakan bahwa penduduk di sini itu budayanya katanya seperti ketek kineploan gitu, yang artinya saya tidak tahu persis tapi artinya bahwa paling senang orang-orang itu kalau dipuja begitu, dipuji, diberi tepuk tangan. Nanti kalau diberi tangan keteknya kan pasti akan menari-nari. Maka dari itu dipakai sebagai sarana untuk mengembangkan sekolah ini dari budaya masyarakat di sana yang sudah diketahui budayanya seperti itu, etosnya seperti itu. Lalu yang ketiga, selain terpencil dan jalan buntu tadi, secara geografis wilayahnya memang juga pegunungan begitu. Dan bahkan di tempat-tempat lain itu ada yang sangat ekstrim. Artinya kalau sepeda motor 4 tak itu masih beresiko tidak kuat. Maka sebagian besar yang di tempat-tempat ekstrim itu sepeda motornya yang 2 tak, yang pakai oli samping. Jadi sistem rotarinya atau sistem mesinnya itu tidak 4 tak, jadi 2 tak. Agar kuat gitu. Kalau tidak nanti bisa keplorot itu malah bisa jatuh. Maka itu pun juga menjadi bisa menjadi kendala, bisa menjadi keuntungan juga. Yang menjadi kendala mungkin anak-anak sekolahnya di sana meskipun SMP itu tidak boleh memakai sepeda motor, tapi kenyataannya tetap memakai sepeda motor. Soalnya kalau tidak, ya nanti anak akan jalan kaki. Dan masih ada satu atau dua yang berjalan kaki sebenarnya. Jadi 30 menit baru sampai sekolah. Anak itu berjalan berarti jam setengah 7, itu baru dari rumah berjalan kaki ke arah selatan menuju ke sekolahan. Kemudian tidak lewat jalan raya. Kalau jalan raya kan pasti harus mubeng, harus berkeliling, nerabas lewat sawah-sawah begitu. Jadi yang saya tahu itu 2 anak begitu. Jadi sepatunya itu dicangking karena lewat sawah, lewat galengan sawah namanya. Kemudian nanti setelah dekat baru dipakai. Itu ciri khasnya. Kemudian secara ekonomi sebenarnya ada 1-2 memang yang ekonominya itu agak tinggi gitu ya, misalkan yang punya bis itu ada di Sumba Putra, lalu ada yang punya perusahaan batu itu juga ekonominya sangat tinggi juga. Tetapi sebagian besar memang ekonominya masyarakatnya masih rendah sampai sedang. Jadi sedangnya juga sedang di bawah. Dan kalau mungkin Bapak Ibu semua juga meneliti gitu, di banknya itu sirkulasinya tinggi. Bank di sini adanya cuma 1 bank BRI. Sirkulasi uangnya tinggi, tapi sebenarnya itu uangnya itu hanya dikirim dari Jakarta ke Tirtomoyo begitu. Jadi sirkulasi mengalir, bukan bolak-balik gitu. Tapi dikirim dari Jakarta ke Tirtomoyo untuk menghidupi mungkin anaknya, mungkin neneknya, mungkin kakeknya begitu. Jadi
yang masih muda-muda, yang keluarga muda-muda itu merantau ke Jakarta, anaknya ditinggal di Tirtomoyo, karena kalau dibawa ke Jakarta pasti akan sulit, biayanya tidak cukup kemungkinannya. Anaknya dititipkan orang tuanya, lalu kegiatan ekonomi dikirim dari Jakarta ke Tirtomoyo untuk membiayai hidup anak-anaknya itu. Sehingga itu menjadi cukup mungkin begitu. Tapi kenyataannya ya seperti itu, sirkulasi uang di BRI itu memang banyak, tapi masuk dari Jakarta ke Tirtomoyo, bukan dari Tirtomoyo keluar, tidak. Itu secara umum keadaan nyata di sana. Yang terakhir tentang pendidikan, sebagian besar itu hanya lulus SLTA. Yang kuliah persentasenya sedikit sekali. Lulus SLTA lalu merantau ke, sebagian besar juga ke Jakarta lagi. Jadi yang ke Semarang, ke Surabaya itu kecil sekali. Tapi yang paling banyak ke Jakarta. Nah itu nanti dari situ ya dipakai untuk ya apa ya, kelanjutan untuk kita nanti akan menyusun kurikulum atau juga kurikulum yang baru. Dan sebenarnya itu sudah dimulai sejak tahun 2019 kemarin, nanti akan saya ceritakan di belakang. Baik, untuk selanjutnya tentang nilai-nilai, sebenarnya sudah sama seperti yang dijelaskan Bapak Ibu yang lain begitu, tapi ada satu yang dipegang khusus Kanisius Tirtomoyo mungkin. Yang di atas itu tentang nilai-nilai inti Kanisius, nilai jati diri Yayasan Kanisius itu bahwa lembaga pendidikan Kanisius itu suatu lembaga pendidikan swasta, menjalin mitra dengan yang bisa dijalini, kemudian mempunyai sifat otonom, kemudian kasnya adalah ya Keuskupan Agung Semarang itu. Lalu yang kedua, nilai-nilainya bahwa lembaga Yayasan Kanisius itu lembaga pendidikan Katolik. J? Oh tidak. Ajeng? Saya lanjutkan. Baik. Lembaga pendidikan Katolik itu memberi kesempatan, lah ini yang dipegang oleh Kanisius yang letaknya di desa, memberi kesempatan belajar kepada anak-anak kurang mampu di desa dan kota juga boleh, berorientasi ke masa depan dengan awam sebagai pemeran utama. Nah, ini yang menjadi pegangan kami. Karena saya yakin kalau tidak ini mungkin sudah menyerah gitu. Karena keadaan ekonomi yang tadi yang saya jelaskan di depan itu. Jadi karena memberi kesempatan belajar kepada anak-anak yang kurang mampu ya, semaksimal mungkin memang diusahakan dengan berbagai cara. Begitu. Lalu usahanya ya nanti setelah di bawah gitu ya. Nilai-nilai dasar saya kira jelas, tidak perlu saya ulas kembali, wong tadi sudah dijelaskan lebih jelas. Ya. Berikutnya tentang masyarakat lah ini. Bahwa masyarakat di sini di sekitar sekolahan begitu. Memang tadi sudah saya katakan memang punya budaya yang berbeda. Nilai-nilai yang dengan masyarakat itu sebenarnya hanya sederhana. Pokoknya pengen apa-apa selesai cepat begitu. Dan tidak apa ya, tujuannya itu tidak sampai maksimal. Yang penting rampung. Karena tadi budaya saya itu ketek keneploan. Jadi yang sudah dikeploi sudah selesai. Padahal sebelumnya atau sesudahnya setelah itu tidak digagas lagi. Gitu. Ciri masyarakatnya begitu. Jadi seperti itu, ketek yang pengennya dikeploi saja, selesai dikeploi pun bebas. Maka ini pun juga akan jadi pedoman dalam menyusun program yang akan dilanjutkan nanti. Gitu. Budaya masyarakat saya sama. Nah, tentang religi sekarang. Sebagian besar ya masyarakat di sekitar sekolah ini itu memang yang non muslim itu sedikit sekali. Jadi ada 3 agama di sini, Muslim yang hampir 95%, kemudian Kristen Protestan lebih banyak, kemudian Kristen Katolik sangat ya yang paling sedikit, dan persentasenya tidak ada 5%. Tetapi karena memang sudah berdiri sejak lama dan sebagian besar dulu alumninya itu pada waktu awal-awal sebelum ada SMP negeri itu memang sekolah di sini dan sekarang banyak yang menjadi kepala sekolah SD, maka tetap masih diminati begitu, meskipun secara agama memang jauh tidak sesuai dengan harapan mungkin orang tuanya begitu. Tetapi masih ada
chain yang baik untuk berlanjut sekolah sampaikan sistem ini. Begitu berkaitan dengan harapan masyarakat. Lalu selanjutnya berkaitan dengan unsur budaya ini saya kira sama dengan yang di sana. Lalu yang akan saya terangkan yang penting saja berkaitan dengan ini program penyusunan kurikulum ini sebenarnya menurut kami itu malah terima kasih ada program baru. Tetapi sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Sudah dimulai sejak tahun 2019. Ini ya, tahun 2019 sudah dimulai. Yaitu bekerja sama dengan alumni, lalu membuat ekstra kurikuler bola voli ditambah plus ini. Ekstra kurikuler bola voli plus ini disahkan atau mungkin diresmikan tanggal 29 Agustus tahun 2020 kemarin. Nah, tapi sebelum ini memang perjalanannya panjang. Ya, perjalanannya memang panjang karena dimulai tahun 2018 itu pertama kali memang harus karena bola voli kan harus mempunyai gedung gitu ya, artinya mempunyai sarana, tidak harus gedung juga, mempunyai lapangan yang baik. Akhirnya bekerja sama dengan alumni itu yang membangun halaman menjadi lapangan bola voli yang kelihatan ini itu dibangun sepenuhnya oleh alumni. Ya sekitar 30 juta dibangun oleh alumni semua. Ini yang sekarang dipakai begitu. Kemudian ya karena minta bantuan tadi yang merantau di Jakarta sebagian besar, akhirnya terwujud. Lalu tahun 2019 kegiatannya dimulai, kegiatan plusnya itu dimulai, kegiatan bola-bolanya dimulai. Lalu yang bertanggung jawab artinya agar tetap kegiatan itu berjalan, tidak hanya internal, artinya tidak hanya dari internal sekolah gitu. Alumni diikutkan meskipun tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan 100%, tapi diikutkan untuk ambil bagian, misalkan itu sederhana, misalkan ada kegiatan keluar, untuk ya semacam eksibisi atau apa begitu, itu kan perlu biaya. Ya nanti itu dilaporkan ke alumni. Alumni juga punya anggaran sendiri. Nanti kan dibantu alumni begitu. Kekurangannya dibantu alumni. Kalau tidak ada ya dibantu alumni semua begitu. Dan itu sudah berjalan beberapa waktu. Itu selanjutnya lalu kerjasama itu juga berlangsung dan terutama bagi anak-anak alumni di sini yang sekarang menjadi ya yang bisa menjadi contoh teladan begitu, itu setiap kali akan dipanggil ke sekolah, dimohon ke sekolah untuk memberikan motivasi. Nah itu termasuk bagian nanti penyusunan kurikulum gitu ya, kurikulum plus maksudnya, memberikan motivasi pada adik-adik yang ada di sini. Misalkan ini yang ikut Jakarta Energi, ikut Samator, lah ini kan alumni belum lama ini, tahun 2014, sekarang sudah menjadi pemain yang lumayan. Rino kebetulan rumahnya juga utara sekolahan ini. Nah ini setiap saat akan dimintai datang ke sekolah, kalau misalkan anak-anak itu mulai meledek tidak semangat, gitu. Dimintai datang ke sekolah untuk memberi semangat. Sekarang masih di sana. Kemudian ini satu lagi yang juga sering ini Ardika, kebetulan waktu muda, artinya belum menikah begitu, itu ke Jakarta, lalu saya tidak tahu dijaring bola voli pantai. Nah, bola voli pantai, kemudian pada waktu di Amerika Selatan, saya lupa itu lombanya di mana begitu. Nah, dia mendapatkan juara itu. Nah, ini terus sekarang juga dimintai bantuan setiap saat untuk memberi motivasi pada adik-adiknya. Nah, jadi kurikulum yang nanti akan diprogramkan begitu. Pertama kali plusnya adalah tentang ekstra, yaitu bola voli itu tetap akan dipertahankan karena sekarang sudah berjalan, tinggal melanjutkan. Lalu yang kedua tentang seni tadi, yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Tentang seni memang baru memulai dan sekarang masih berjalan
nyuwun bantuan kemana-mana begitu untuk membeli alat musik campur sari. Yang saya sampaikan mungkin hanya demikian, mungkin bisa diambil yang baik, yang tidak ya nanti mohon untuk dibuang saja tidak apa-apa. Kemudian untuk berikutnya nanti bisa dibahas bersama dan juga bagi kami juga akan menyerap dan juga dari Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan program kami biar menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih dari SMP Kanisius Tirtomoyo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Ya, Suster, terdengar. Ibu Rina? Terdengar, Suster. Oh iya. Mohon maaf, saya sering terlempar di sini. Cuacanya kurang bagus nih. Hujan. Nggak kedengar. Baik, terima kasih pada SMP Tritomoyo atas sharing dari pengalaman. Mungkin dari kita yang mohon maaf, Suster Luciana. Suaranya menggema, Suster. Mungkin salah satu perangkat bisa dimatikan. Suaranya menggema, Suster. Mungkin salah satu perangkatnya bisa dimatikan supaya tidak ada dua suara yang masuk. Baik, silakan, Suster. Halo, apakah suara saya sudah mulai kedengaran? Sudah, Suster, sudah. Silakan, Suster, dilanjutkan. Baik, terima kasih atas sharing dari SMP Tritomoyo. Sungguh sangat luar biasa apa yang sudah digali dan kemudian yang sudah dilakukan di sekolah. Tentu segala apa yang baik menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki dan yang mungkin dalam proses penggalian mungkin masih dalam proses nanti sehingga bisa menjadi sebuah naskah. Mungkin dari apakah ada yang mau memberikan peneguhan dari kita yang ada di virtual ini? Baik Bapak Ibu yang hadir dalam virtual ini, untuk menyongsong tantangan besar Indonesia Emas pada tahun 2045, kita harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 2013 yang mengamanatkan dan mengembangkan kurikulum operasional. Kita diharapkan membangun dan melakukan analisis kebutuhan sebagai langkah awal dalam dimensi ide. Artinya nanti dalam penggalian ini adalah untuk menemukan sebuah core value, kita mulai dari penggalian ide seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang ada dalam virtual ini. Penggalian ide tadi yang sudah dimulai, mungkin sebagian mungkin dalam proses, yakni dengan melakukan sebuah refleksi, kemudian interview, juga bisa dilakukan dengan daftar pustaka. Jadi semua data-data itu selain sejarah sekolah itu juga interview, bisa juga dari pengalaman pribadi kita, sehingga nanti semua dokumen itu
dari berbagai sumber bisa dikumpulkan lalu kemudian dipetakan. Jadi seperti tadi sejarah sekolah, memang menulis sejarah sekolah, kemudian alumni juga, kemudian peserta didik dianalisa apa yang menjadi kebutuhan di sekolah kita yang sebenarnya, sehingga nanti penggalian nilai-nilai itu menjadi pas dia. Kemudian penggalian dari kacamata antropologi menjadi sumber utama dimensi ide kurikulum Luber. Artinya dari sosial budaya, walaupun dari tadi ada beberapa sharing bahwa di sekolahnya ada bermacam-macam budaya, etnis dan suku. Tapi itu bisa dikatakan nanti hibrida, artinya budaya silang. Nah, dicari apa yang menjadi kebutuhan, walaupun nanti bisa misalnya tadi ada suku Chinese. Apa yang paling menonjol seperti dikatakan bahwa barongsai. Mungkinkah barongsai bisa diterapkan sehingga nanti menjadi suatu daya tarik di sekolah kita? Oh, rupanya di sekolah ini ada barongsai. Berarti mereka juga merasa bahwa yang suku ini merasa diperhatikan, sehingga sesama yang lain tidak menjadi dihilangkan, tapi saling melengkapi, sehingga juga memperkaya budaya yang ada di sekolah itu. Budaya mempunyai peranan penting dalam kajian masalah pendidikan. Nah, mengapa? Karena di dalam sekolah itu ada perjumpaan antara individu dalam ekosistem sekolah. Di sekolah itu mempunyai keunikannya masing-masing. Peserta didik masing-masing mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Interaksi dan relasi individu bisa dibangun dalam sebuah misi ruang sebuah keharmonisan. Maka perumusan Corvalue sebagai wujud nyata proses pembentukan budaya di sekolah. Nah, para guru juga harus mampu memilih unsur-unsur penting dari warisan budaya itu sendiri. Kemudian setelah penemuan-penemuan seperti yang sudah disediakan dibuat dalam sebuah naskah, tentu dengan tujuan untuk mencapai peserta didik yang berkarakter profil pendidikan Pancasila. Mungkin itu penguatan dari saya. Semoga dengan pertemuan ini nanti bisa saling menguatkan, saling berbagi, dan kekayaan-kekayaan yang sudah kita temukan, baik dari rekan kita yang lain atau di sekolah kita sendiri, semakin menambah wawasan kita, kemudian pengalaman dan refleksi kita, sehingga memperkaya kita juga dalam pengelolaan dan penerapan sekaligus penggalian ide-ide di sekolah kita masing-masing. Mungkin ada peneguhan dari yang lain yang bisa memberikan peneguhan dari kita sehingga nanti kita semakin bersemangat. Karena ini saya rasa penggalian ini memang saya sendiri membutuhkan proses ya, karena itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai. Karena kita akan nanti interview beberapa orang, kemudian harus ada daftar pustakanya, kemudian kita harus wawancara kepada peserta didik, mungkin juga orang tua atau yang lain, sehingga bisa nanti terkumpul, lalu kita bisa memetakan yang mana yang core value yang mungkin menjadi kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu dari, jika ada yang bisa memberikan peneguhan dari rekan-rekan. Sekali lagi ini namanya kita coach ya, kita menjadi coach, kita menjadi berkolaboratif, refleksi bersama untuk membangun, membuat kita semakin menjadi lebih kaya dari ide, wawasan, dan juga
mungkin nanti dalam penerapan dan implementasinya, internalisasinya mungkin lebih kita menjadi kuat kembali, walaupun dari setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita mengalami banyak kesulitan, kita mengalami banyak tantangan, tapi kita yakin juga bahwa kita pasti dengan POP ini ada harapan yang baik untuk menuju yang lebih baik, dengan kita bisa berdiri kokoh kembali. Walaupun dalam masa-masa layak kejayaan kita merasa bahwa inilah kita, ya kita berjaya. Mungkin saat ini kita kembali ke dalam kejayaan ke depan, kita akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari Margono ada mungkin sebagai yang sudah berpengalaman banyak makan garam lah, memberikan aksi-aksi nyata, bisa memberikan penguatan kepada kita agar kita semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik yang memang notabene berciri khas Katolik. Kemarin dikatakan bahwa kita melakukannya dengan berdarah-darah, artinya penuh perjuangan, walaupun sebenarnya kadang sulit ya, karena dengan situasi yang sekarang ini membuat kita menjadi sulit. Tapi ketika kita bekerja sama bergandeng tangan, saya rasa pasti kita bisa. Mungkin kepada Bapak Margono yang bisa memberikan penguatan. Juga tadi saya lihat ada Ibu Rini ya. Ya, Suster, ada Ibu Rini ya. Oke, silakan Bapak Margono. Tidak memberi penguatan, tapi justru kami ingin tanya mungkin ke Mbak Rina untuk agenda berikutnya, kira-kira yang harus disiapkan atau agendanya tentang apa gitu Mbak Rina, supaya kami bisa menyiapkan materinya. Oke, baik. Langsung saja saya jawab ya, Suster Luciana, mohon izin. Ya, okay. Baik, untuk agenda selanjutnya akan ada FGD tahap 2 ya Bapak Margono ya? Ya. Ya, nanti FGD tahap 2 ini akan bersama dengan narasumber kita kembali. Kemudian untuk FGD tahap 2 ini kita akan membahas dari modul 8, terkait desain dan pengembangan kurikulum, kemudian modul 9, desain instruksional, dan yang modul 10 yaitu terkait dengan evaluasi. Itu yang akan kita dalami lebih lanjut. Namun nanti tetap kita akan menggunakan dasar landasan naskah akademik ini. Apabila nanti sekiranya naskah akademik ini belum selesai untuk diwujudkan atau masih dalam proses, nanti kita tetap akan menggunakan nilai-nilai yang sudah kita temukan sebagai landasan pengembangan kurikulum yang akan kita lalui dalam FGD tahap 2. Begitu Bapak Margono jawaban dari terima saya. Kasih, Mbak Baik, Rina. terima kasih. Saya kembalikan ke Suster Luciana. Ya, baik, terima kasih. Baik rekan-rekan yang ada dalam virtual ini, apakah ada yang mau bertanya atau bisa yang mau berbagi refleksi pribadi ataupun memberikan penguatan kepada kita? Suster, ya, saya mau bertanya terkait dengan presentasi dari Ibu Sita Dewi dari SMP Kanisius Sumber tadi. Di tempat saya tadi ketika Bu Sita Dewi presentasi, di layar itu tidak begitu jelas. Beliau menunjukkan kurikulum SMP Kanisius Sumber, kalau tidak salah. Ya. Tidak ya. Nah, saya penasaran, beliau tadi sepertinya karena suaranya tidak begitu jelas. Sepenangkapan saya tadi beliau berkata jika SMP Kanisius Sumber sudah antara Ki Hajar Dewantoro dengan nilai-nilai Kanisius atau apa ya tadi ya.
Apakah bisa minta tolong dibukakan, di-share Ya, lagi, Bu? kepada Ibu Dewi, ya, Ibu Dewi, mungkin kita mau untuk coba Yes. share presentasinya tadi. Ya, saya saya kondisikan dulu ya, karena di sumber juga sinyalnya ini seringnya hilang nih, Suster. Sebentar, Oh. Suster. Iya. Saya penasaran kok, Bu, tadi, Bu. Ya, sambil menunggu, Suster, Ya. tadi yang disampaikan oleh Bu Sita itu memang ada dua roh yang melatar belakangi kita mengadakan presisi. Itu ada dari Ki Hajar Dewantoro yang memang kami juga menggodok di situ pada saat dikat presisi, ditambah dengan konsep dari Diyarkara. Bu Sita, mohon ini diperjelas lagi karena di layar tidak begitu jelas untuk share screen-nya, tulisannya masih blur. Iya, share screen-nya tidak jelas, Bu. Sudah jelas, nggih, Suster, Bapak, Ibu? Ya. Mungkin bisa Silakan, dibesarkan. Suster. Mungkin bisa Ya. dibesarkan. Oh ya, dibesarkan, Bu Sita. Ya. Sejak Monggo. Belum muncul. Lagi, atau nanti kali
jika sudah memungkinkan. Ya, untuk kita mungkin diingatkan kembali dalam pembuatan naskah itu nanti dikasih catatan kaki, seperti sumber-sumber dari mana diambil pengkajian daripada core value tersebut. Ibu Rina? Iya, Suster. Ini nampaknya jaringan. Baik, kita lewati saja. Mungkin nanti untuk saya sudah. Suster tidak sudah masuk, Suster. Baik, bagaimana Ibu Linda? Apakah sudah bisa untuk share screen, Ibu? Dilompati. Oh, baik. Mungkin karena kendala jaringan ya. Ini jaringan juga masih kurang stabil. Mungkin nanti dari SMP Teresiana bisa mungkin nanti minta kontaknya Ibu Linda supaya nanti bisa saling bertukar informasi secara lebih mendalam begitu ya, Ibu Maria. Baik, silakan bisa dilanjut mungkin Suster Luciana. Baik, untuk mengingatkan nanti untuk pembuat naskah kurikulumnya diperlukan catatan kaki untuk keabsahan, nanti diingatkan oleh narasumber sehingga nanti pada pemaparannya sudah dimuat itu. Karena tadi pada presentase yang sudah ada yang mulai, tapi mungkin yang masih kurang catatan-catatan kaki sebagai keabsahan daripada naskah kurikulum. Diingatkan kembali. Baik Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, saya sebagai coach dan seperti yang saya katakan tadi, kita semua coach dalam berbagi dan berkolaborasi, berbagi pengalaman dan refleksi dalam menggali nilai-nilai budaya yang mungkin pada selanjutnya akan kita muat dalam sebuah kurikulum. Seperti yang dikatakan para narasumber, bahwa nanti kurikulum itu menjadi jantung sekolah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan dan pergerakan di sekolah kita masing-masing. Tentu nanti dalam kurikulum kita pasti berbeda-beda sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan kita masing-masing. Saya dari coach memohon maaf karena jaringan di tempat saya juga kurang mendukung. Saat ini gelap, cuacanya sangat kurang bersahabat. Dan terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang boleh kita timba bersama sebagai kekayaan-kekayaan kita masing-masing yang mungkin nanti kita bisa bawakan ke sekolah kita masing-masing. Dan saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terus terang bahwa pengalaman saya dalam coach juga mungkin ini yang pertama, dan pasti banyak kekurangannya lah. Di tempat kita pasti masih ada yang lebih punya pengalaman. Maka saya katakan tadi kita di sini semuanya coach, berbagi pengalaman
dan pengalaman-pengalaman itu membuat kita menjadi kaya. Yang paling kita tekankan bagaimana ide dari kurikulum ini nanti bisa menjadi sebuah naskah, dan pada FGD 2 nanti kita bisa mencoba bersharing kembali tentang naskah kurikulum yang sudah mulai kita gores-gores, kita bagi bersama rekan-rekan kita. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu Rina. Baik, terima kasih Suster Luciana yang telah memimpin diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Suster Bapak Ibu, di kolom chat tadi saya melihat ada yang sudah memberikan masukan ini terkait dengan langkah-langkah yang sebaiknya kita tambahkan di dalam pengerjaan naskah akademik kita. Nah, terkait dengan hal ini, tadi ada usulan mengenai pencarian dokumen-dokumen di kantor Yayasan Kanisius Pusat, dan juga di sini berkoordinasi lagi dengan paroki atau dengan keuskupan terkait dengan pendirian unit-unit sekolah kita. Untuk itu mungkin saya bisa minta peneguhan dari Ibu Rini yang mewakili Yayasan Kanisius. Saya persilahkan Ibu Rini untuk memberikan peneguhan kepada kami semuanya. Ya, terima kasih Mbak Rina, Suster Lucia, dan Bapak Ibu KS dan Volkasek ini ada yang ikut. Untuk masukan itu mungkin datanya justru ada di sekolah masing-masing, karena cabang-cabang itu sekolah-sekolah itu mempunyai kantor yayasan cabang. Jadi kami itu mempunyai 4 cabang Jogja, cabang Surakarta, cabang Magelang, dan cabang Semarang. Data tentang sekolah sejarah sebenarnya di sekolah masing-masing mungkin jika dicari kemungkinan ada, tapi kalau tidak ditemukan, bisa kalau itu karena kita ada yang mapping tanahnya dengan gereja, biasanya di gereja itu yang nempel dengan sekolah kita justru ada. Saya waktu menjadi kepala sekolah Kanisius Santo Yoris, ketika membuat sejarah, Bu Puji mungkin bisa meminta informasi data, tapi apa yang ditarakan Bu Puji tadi, yang saya temukan juga begitu, tentang nama Kanisius itu ternyata dari Santo Jos, kemudian letaknya awalnya tidak di sana, itu justru dari Atmo Burono, dulu Romo Agus. Sehingga mungkin kita bersinergi dengan paroki yang nempel sekolah kita bisa, atau ke kantor cabang masing-masing. Kalau di Yayasan Pusat itu sifatnya untuk menghandle tentang personalia, kemudian juga untuk menghandle tentang yang terkait dengan data sekolah yang tidak terkait dengan hal-hal yang awal mula berdiri, tapi justru cabang-cabang ada. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, terutama yang Kanisius, agar boleh untuk mendapatkan sejarah atau profil. Kalau profil pasti bisa ya, sejarah Kanisius. Tapi ya kalau memang semuanya tidak bisa, misalnya seperti Raden Patah itu pernah kena banjir yang Bandang itu sebelum saya itu kena banjir, sehingga dokumennya itu hampir semua terendam air. Ya kami waktu itu menyusun sejarahnya karena memang diminta waktu itu untuk membuat kelihatannya peringatan 90 tahun yayasan. Ya kami melalui wawancara-wawancara dari beberapa personal yang mengetahui narasumber hidup maksudnya, karena dokumennya kena banjir. Itu Mbak Rina
yang bisa saya sampaikan ini teman-teman kansis nanti jika kesulitan lagi bisa menghubungi saya. Apakah perlu dilengkapi A atau B atau C gitu. Tapi kalau sudah merasa oh ini sudah mewakili tanpa harus melibatkan pusat, ya itu jauh lebih baik. Gitu, Mbak Rina. Baik, terima kasih Bu Rini atas peneguhannya. Mungkin semakin jelas untuk rekan-rekan dari unit-unit yang berasal dari Yayasan Kanisius ya, terkait dengan hal ini. Karena waktu menunjukkan pukul 12, maka mari kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu, Suster Bapak Ibu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali mengikuti perjumpaan kita pada FGD Coaching Clinic di pagi hari hingga siang hari ini tadi. Saya sungguh mengapresiasi kinerja Bapak Ibu semuanya, karena ternyata kinerja kita sudah selaras dengan yang diharapkan oleh konsorsium Ismaya ini, program yang dibuat oleh para narasumber. Jadi memang sudah tepat sekali tadi langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah yang mewakili, bahwa tadi langkah-langkahnya sudah sesuai untuk penggalian budaya sekolah dan juga perumusan nilai-nilai atau core value di unit sekolah masing-masing. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang masih dalam tahap studi dokumen, bisa juga untuk melakukan pengumpulan data dalam bentuk angket maupun wawancara. Nah, wawancara ini bisa dilakukan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada wawancara dari kepala sekolah yang lama, kemudian wawancara kepada orang tua, kepada siswa, maupun kepada alumni. Dan juga bisa ditambahkan kepada masyarakat sekitar, karena perlu kita pahami bersama, sekolah kita ini berdiri bukan karena gurunya saja, tetapi juga karena keterlibatan dari semua pihak. Nah, untuk itu perlu kita libatkan semua pihak dalam penyusunan naskah akademik ini. Kami sendiri di dalam panitia POP menyadari bahwa ini bukan kerja yang singkat, Suster Bapak Ibu. Ini adalah kerja yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini juga bukan kerja individu semata, bukan kerja kepala sekolah semata ataupun wakil kepala sekolah, tetapi ini kerja semua pihak. Ya, semua anggota sekolah ikut terlibat di dalamnya. Maka perlu kita
capai kesepakatan bersama. Apa sih tujuan kita di dalam POP ini? Apa yang ingin kita capai dari unit sekolah kita masing-masing? Maka dari itu perlu kita jadikan satu arah kerja kita ini. Walaupun kita yakin, kita paham bersama bahwa di setiap unit sekolah masing-masing ini memiliki ciri khas. Nah, harapan kita pada akhirnya sekolah Katolik ini kembali berjaya di negara kita ini. Nah, untuk itu terima kasih untuk dukungan Yayasan Bernardus maupun Yayasan Canisius dan juga dari Keuskupan Agung Semarang utamanya dari yang dari keuskupan kita yang ada di sini bahwa keuskupan dan juga yayasan mendukung kinerja kita ini. Nah, semoga dari diskusi kita pada pagi hingga siang ini kita semakin dimantapkan untuk dapat menyusun naskah akademik dengan model Luber sebagai dasar pengembangan kurikulum di sekolah kita masing-masing. Demikian saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Semoga kerja kita ini semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin mendapatkan jalan terang sehingga kita bisa mengembangkan pendidikan di negara kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Suster, Bapak, Ibu semuanya. Sebagai penutup, saya mohon kesediaan Ibu Maria dari SMP Teresiana untuk memimpin doa penutup. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rina. Mari Bapak Ibu, teman-teman dari SMP Canisius, kita tutup perjumpaan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk berdiskusi bersama untuk membahas perkembangan sekolah Katolik yang Engkau percayakan kepada kami. Kiranya apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan hari ini akan memberi bekal baik kepada kami untuk menata sekolah kami menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kami. Kini kami akan mengakhiri kegiatan ini dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau jagai kami dalam perjalanan sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dengan selamat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rina, Luciana, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu Maria, terima kasih Suster Luciana yang telah memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Rini, terima kasih Bapak Margono, Bapak Krisno, Bapak Darwis. Terima kasih juga kepada Bu Puji, Ibu Deta, Bu Maria, Ibu Endang, Ibu Linda. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Selalu sehat, selalu semangat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Mari. Terima kasih. Untuk meninggalkan ruang meeting ini ya Suster, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rini inspirasinya kemarin.